Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan sehat, keadaan baik dan sukacita oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, saudaraku, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali pada Renungan Pagi edisi 19 Juni 2023. Pagi ini bacaan kita masih dari kitab Injil Yohanes. Sekarang kita sudah tiba di kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Lepaskanlah jubah iri hati. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak orang yang bersyukur karena kemenangan, kesuksesan, kebaikan, dan kesenangan yang dialami oleh orang lain? Ya, tentu ada, mungkin banyak di sekitar kita. Tapi teks yang kita baca pada pagi ini ternyata membuktikan bahwa tidak semua orang menyambut kesenangan orang lain dan ikut berbahagia dengannya. Pada perayaan Paskah, orang-orang Yahudi, momen penting bagi mereka untuk selalu mendapat perhatian adalah mereka bisa berkumpul bersama dalam merayakan perayaan Paskah itu. Seluruh masyarakat Yahudi di berbagai tempat akan berkumpul bersama untuk merayakan Paskah di pusat kota Yerusalem. Pada perayaan Paskah tahun itu tidak seperti biasanya. Sebab ternyata ada dua tokoh yang menjadi viral dan sedang menjadi berita hangat karena mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus dan dialami oleh Lazarus. Kedua orang inilah yang menjadi perhatian pada waktu itu. Yesus dan Lazarus menjadi figur utama yang hendak dilihat banyak orang yang sedang beribadah di Yerusalem untuk merayakan Paskah pada tahun itu. Saudaraku, kemungkinan besar mereka tidak melihat langsung bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, sehingga mereka penasaran untuk melihat keduanya. Mungkin berita yang beredar dari mulut ke mulut yang menceritakan peristiwa itu. Sebab yang hadir pada waktu Lazarus dibangkitkan hanyalah keluarga dekatnya. Apalagi setelah 4 hari dikubur, sudah pasti para pelayat telah kembali ke rumah mereka. Hanya sebagian kecil yang masih bersama Maria dan Marta dalam dukanya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para imam kepala. Karena peristiwa itu dalam perayaan Paskah itu ternyata yang menjadi pusat perhatian bukan lagi para imam kepala, tetapi kepada Yesus dan Lazarus. Bukan hanya Yesus yang menjadi penyebab orang Yahudi menjadi percaya, tetapi karena kesaksian Lazarus dan menjadi bukti yang autentik tentang mujizat kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus. Lazarus baru saja mengalami mujizat, tentu betapa berbahagia bersama saudara-saudaranya. Namun imam-imam kepala dan orang-orang Saduki menyambutnya dengan kemarahan, kebencian, dan iri hati. Salah satu penyebabnya adalah karena kebangkitan Lazarus menyerang doktrin orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Itulah sebabnya mereka ingin menghilangkan bukti, yakni Lazarus yang sekarang menjadi saksi hidup. Para imam kepala yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat Yahudi kini terancam. Sebab banyak orang Yahudi yang meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Akibatnya mereka memendam kemarahan dan kebencian kepada Yesus. Hati mereka memendam nafsu kebencian, bahkan terhadap orang yang tak bersalah sekalipun. Tetapi mereka berbicara atas nama membela ajaran agama. Saudara-saudaraku, peristiwa ini menunjukkan kepada kita
bahwa siapa yang percaya kepada Injil Yesus Kristus akan menghadapi penolakan dari dunia ini. Dan berkenaan mentaati hukum Taurat dan hidup takut akan Allah, seharusnya para imam kepala berada di baris depan untuk menjadi teladan bagi para umat. Namun kita melihat justru hal yang sebaliknya terjadi. Mereka melakukan kesepakatan jahat untuk membunuh Lazarus. Mereka jelas-jelas dikuasai kebencian dan iri hati. Semua ini memperlihatkan status mereka sebagai imam kepala tidak membuat hati dan pikiran mereka jernih untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Kejahatan mereka tersembunyi di balik jubah keagamaan. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan firman ini bagi diri kita masing-masing. Baiklah kita menjadi pengikut Kristus yang hidup dalam integritas, kesalehan dan kasih. Jika semua orang tahu bahwa kita adalah orang yang beragama dan percaya kepada Kristus, biarlah keyakinan hidup kita itu menjadi nyata bagi banyak orang. Kita hidup dalam integritas. Apa yang kita lakoni, apa yang kita katakan menjadi bagian dalam hidup kita. Jika hari ini kita masih hidup di dalam kebencian, kemarahan, dan memendam iri hati kepada siapapun, saudaraku, mari kita bertekad untuk melepaskannya. Sebab selama ada iri hati dalam diri kita, selamanya hati kita akan tertutup terhadap kebenaran. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang rohani, bukan orang munafik yang terlihat rohani. Padahal sesungguhnya tidak. Karena itu hiduplah dalam sikap takut akan Allah. Jika kita hidup takut akan Allah yang tidak kelihatan, hati kita akan dimampukan untuk memaafkan, mengampuni, dan menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya kami berani melepaskan segala jubah kebencian, kemarahan dan iri hati. Karena kami tahu selama itu ada pada kami, kebenaran tidak akan hidup di dalam jiwa kami. Tuhan, jika sekiranya ada di antara kami yang sedang memendam kemarahan, kebencian dan iri hati, bantulah kami dalam pertolongan Roh Kudus-Mu untuk melepaskannya, agar seutuh hidup kami dapat menghidupi kebenaran yang Engkau ajarkan. Kiranya Tuhan memaafkan kami, mengampuni kami, dan kiranya kami juga mampu untuk memaafkan orang lain, mengampuni orang lain, dan menghadirkan kedamaian dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Selama kami berjalan dalam dunia ini, kami tahu kami akan menghidupi banyak masalah. Karena kami percaya kepada Kristus. Dan mungkin sekali orang-orang akan menolak kami. Tapi ketika Tuhan memanggil kami untuk menjadi umat-umat kesayangan-Mu, tolonglah kami untuk tetap setia berbakti kepada-Mu, setia melayani Engkau Tuhan, setia hidup di dalam kebenaran. Agar makin banyak orang yang percaya kepada-Mu dan mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang sedang dihadapi umat-umat-Mu ya Tuhan pada pagi ini, Engkau yang maha melihat. Mereka yang sungguh memohon pertolongan-Mu untuk kesembuhan, sembuhkanlah mereka ya Bapa dalam belas kasih-Mu. Mereka yang sedang berderai air mata karena rupa-rupa pencobaan yang mereka hadapi, maupun yang mengalami duka karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Engkau sang penghibur sejati. Tabahkanlah dan kuatkanlah mereka menghadapi semuanya, supaya yang terjadi adalah mereka semakin mendekatkan diri apapun yang sedang mereka hadapi dalam suasana yang sulit. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan cita-cita hidup kami.
permohonan-permohonan umat-umat-Mu ini dimanapun mereka berada. Peliharalah mereka dalam damai sejahtera-Mu. Dan kabulkanlah segala doa-doa mereka ya Tuhan, dalam kehendak-Mu, agar makin banyak orang yang percaya akan nama-Mu. Dengarlah doa kami ini Bapa, kami persembahkan kepadamu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.